warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Andi Nurul Kolbi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai. Video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga akan mengikuti dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga nantinya murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini ada 2 skenario contoh kasus murid melanggar peraturan di sekolah. Kasus pertama, pada hari Kamis, untuk kesekian kalinya, Fatir tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia di jam pelajaran pertama. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada ketua kelas, guru mata pelajaran, maupun wali kelasnya. Dan ternyata pada hari itu Fatir berada di sekolah, sehingga guru mata pelajaran Fatir, yaitu Ibu Andin, memanggil Fatir untuk dimintai keterangan atau mencari informasi alasan Fatir selama ini sering tidak masuk pada jam pelajaran bahasa Indonesia. Kasus kedua, murid bernama Kevin sering membuat gaduh di kelas. Seperti pada siang itu, di mata pelajaran bahasa Indonesia, ketika anak-anak belajar dengan kelompoknya, Kevin dan Purnama terlibat dalam pertengkaran. Kevin mengganggu Purnama yang sedang mengerjakan tugas, hingga tugasnya menjadi kotor dan Purnama pun menangis. Nah, dari kasus murid yang melanggar peraturan di sekolah, berikut saya perlihatkan praktik segitiga restitusi untuk kasus pertama, yakni Fatir yang sering tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada jam pertama. Dan tanggapan Fatir mengenai perasaannya ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Fatir. Boleh Ibu minta tolong sebelumnya dirapikan dulu bajunya Fatir ya. Ya, silakan. Oh iya Fatir, ini Fatir tahu tidak kenapa Ibu Andin memanggil Fatir untuk bertemu di kantor? Tahu. Tahu kenapa? Terlambat pada saat pelajaran saya. Kapan itu? Tadi. Ya. Kenapa Fatir langsung tahu kalau terlambat? Memangnya Ibu Andin mengajar itu jam berapa harusnya mulai pelajaran? 7.30. Tadi dari 7.30 Ibu mengajar sampai selesai pelajaran, Ibu tidak melihat Fatir
masuk di kelas. Dan ternyata informasi dari teman-teman Fatir ada di sekolah. Kenapa Fatir tadi tidak masuk? Di kantin, Bu. Di kantin. Jam berapa memang tadi Fatir ada di sekolah? Jam 8 lewat, Bu. Jam 8 lewat. Kenapa tidak masuk, Ki? Takut. Ya, takut karena terlambat. Ya. Jadi Fatir, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi Fatir menganggap kalau terlambat itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kesalahan yang dihadapi itu, kesalahan itu harus dihadapi. Ya, untuk perbaikan dirinya Fatir. Kalau Fatir selalu kabur, kalau setiap terlambat, berarti tidak belajar terus nanti yang pertama. Ya? Oke. Ini ibu mau bertanya lagi Fatir. Kira-kira tindakannya ini Fatir yang terlambat kemudian tidak masuk kelas, benar tidak? Tidak. Harusnya kalau terlambat tetap masuk ke kelas ya. Ya, meminta izin, memohon maaf, menjelaskan kepada guru, bukan hanya sama ibu. Ya. Kalau besok-besok Fatir terlambat, tetap melakukan hal yang sama. Tapi semoga tidak lagi. Nah, ini Fatir kalau boleh tahu, kenapa memang Fatir belakangan ini sering terlambat? Begadang, Bu. Begadang? Ada bantu orang tua atau bagaimana maksudnya? Main game. Dengan kelakuannya Fatir yang terlambat datang ke sekolah, tidak masuk lagi belajar, atau bisa dikategorikan bolos, ada tidak hubungannya dengan keyakinan kelas yang pernah Fatir dan teman-teman buat bersama Ibu Andin? Ada. Nah, kapan itu kita buat keyakinan kelas, Fatir? Pada saat pertemuan pertama. Nah, betul, pada saat pertemuan pertama. Ada yang Fatir dan teman-teman yakini, mau lakukan, mau terapkannya. Kalau boleh Ibu tahu, yang mana itu Fatir? Yang Fatir rasa tidak sesuai atau Fatir langgar? Tidak disiplin. Ya, bolos. Tidak disiplin karena datangnya terlambat. Betul sekali. Tapi selalu ingat Fatir, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah Fatir mau memperbaiki. Ini Fatir mau memperbaiki? Yakin? Ya. Nah, begitu Ibu mau melihat tingkah nyatanya atau kenyataannya ini Kevin untuk berubah ke depan. Ya, saya mau melihat Fatir. Kenapa saya selalu bilang Kevin ya? Mungkin karena tadi sama Kevin kesini di. Ya, jadi saya mau melihat Fatir kembali ke Fatir yang dulu, yang datangnya tepat waktu. Boleh main game, tapi ingat waktu ya. Nah, kira-kira apa tindakan atau rencananya Fatir agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Bagaimana kalau malam, bagaimana kalau ini, bagaimana caranya Fatir? Ibu mau dengar apa rencana perubahannya Fatir? Mengatur jam tidur, Bu. Pertama, mengatur jam tidur. Yang kedua, kalau misalnya masih terlambat, apakah akan masuk kelas atau langsung ke kantin? Masuk ke kelas ya, meskipun terlambat, tapi semoga tidak terlambat lagi. Kalau sudah mengatur jam tidurnya pasti tidak terlambat lagi. Ya, kalaupun masih terlambat, Fatir harus bertanggung jawab. Ya, sepakat ya Fatir? Oke, jadi Fatir sudah ini menanamkan di dirinya. Ibu yakin, percaya Fatir bisa berubah lebih baik lagi. Oke? Lanjutkan, silahkan lanjut jam istirahatnya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan Bahasa Indonesia. Ibu mau melihat Fatir yang positif ya, yang sudah berubah, tidak terlambat lagi. Ya. Saya sangat senang diajak diskusi meskipun saya terlambat dan bolos. Bu Andin tetap membantu saya untuk memperbaiki diri. Saya akan memperbaiki diri, datang tepat waktu dan tidak bolos lagi. Saya akan mengatur jam tidur malam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.